Benarkah Majapahit pernah menaklukkan India Selatan? Kontroversi sejarah Majapahit sepertinya belum ada titik temunya. Masing-masing masih bertahan dengan pendapatnya. Ada beberapa pendapat yang membuktikan bahwa kekuasaan Majapahit konon hanya terbatas di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dengan pendekatan yang mengandalkan bukti arkeologis, prasasti, dan catatan sejarah. Berikut adalah beberapa alasan mereka yang mendukung pendapat tersebut. 1. Bukti peninggalan arkeologis. Hampir semua peninggalan Majapahit seperti Candi Tikus, Candi Bajang Ratu, dan Trowulan, ibu kota Majapahit, ditemukan di Jawa Timur. Minimnya peninggalan di Sumatera dan Kalimantan, tidak ada situs arkeologis atau prasasti yang secara jelas menunjukkan kehadiran administratif atau militer Majapahit di Sumatera dan Kalimantan. 2. Sumber tertulis tidak memadai. Negara Kertagama menyebutkan wilayah-wilayah yang konon katanya berada di bawah pengaruh Majapahit. Tetapi itu dianggap oleh banyak sejarawan sebagai klaim simbolis, bukan kenyataan administratif. Wilayah seperti Sumatera dan Kalimantan tidak memiliki bukti kuat yang menunjukkan integrasi dalam sistem pemerintahan Majapahit. Negara Kertagama sendiri ditemukan oleh Belanda di Lombok tanpa diketahui apakah itu buku sejarah atau hanya buku dongeng. Berikut adalah beberapa sejarawan Indonesia yang menyatakan bahwa luasan wilayah Majapahit dalam negara Kertagama adalah klaim simbolis atau aspiratif yang bukan fakta sejarah beserta perkiraan tahun pandangan mereka. Yang pertama, Dr. Slamet Mulyono. Dalam bukunya Negara Kertagama dan Tafsir Sejarahnya tahun 1979, Slamet Mulyono menyatakan bahwa wilayah-wilayah yang disebut dalam Negara Kertagama lebih bersifat simbolis sebagai representasi ideal dari kekuasaan seorang maharaja, sesuai dengan konsep kosmologis Hindu-Buddha. Ia menekankan bahwa pengaruh Majapahit lebih didasarkan pada hubungan kerjasama daripada kekuasaan administratif langsung. Yang kedua, Profesor Dr. Bukhari. Dalam berbagai tulisan termasuk makalahnya tentang Negara Kertagama, Bukhari menegaskan bahwa klaim wilayah luas dalam kakawin ini harus dilihat dalam konteks simbolisme politik zaman itu, bukan fakta kekuasaan administratif. Ia menggarisbawahi bahwa wilayah-wilayah yang disebut kemungkinan besar menunjukkan hubungan budaya dan ekonomi, bukan kendali langsung. Yang ketiga, pendapat Profesor Dr. R. Sukmono dalam bukunya Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia II tahun 1973. Sukmono menyebutkan bahwa daftar wilayah dalam Negara Kertagama lebih mencerminkan gagasan atau cita-cita simbolis mengenai kekuasaan raja sebagai pusat dunia, bukan gambaran kekuasaan administratif. Yang keempat, Profesor Dr. Agus Aris Munandar. Dalam penelitiannya tentang Negara Kertagama tahun 1990, Agus Aris Munandar berpendapat bahwa daftar wilayah dalam teks tersebut adalah representasi simbolis dari visi kebesaran Majapahit. Ia juga menekankan bahwa kekuasaan Majapahit lebih mengandalkan hubungan diplomasi dan perdagangan, bukan kendali langsung atas wilayah-wilayah yang disebutkan. Yang kelima, Dr. Purbo Caroko. Dalam karya-karyanya tentang sejarah Jawa kuno tahun 1950, Purbo Caroko menyatakan bahwa klaim wilayah dalam Negara Kertagama bersifat konseptual atau teori, berdasarkan pandangan dunia Hindu-Buddha yang menempatkan raja sebagai pusat kekuasaan kosmis. Yang keenam, Profesor Dr. Taufik Abdullah dalam berbagai tulisan dan diskusi sejarah tahun 2000-an, Taufik Abdullah mengungkapkan bahwa Negara Kertagama adalah dokumen simbolis yang mencerminkan cita-cita kekuasaan Majapahit, bukan fakta administratif. Ia menyebutkan bahwa konsep kesepakatan dan persekutuan lebih relevan
untuk memahami struktur kerajaan Majapahit. Para sejarawan ini menegaskan bahwa negara Kertagama adalah karya sastra yang harus dipahami dalam konteks kosmologis dan budaya zaman Majapahit, di mana klaim wilayah lebih mencerminkan idealisme cita-cita yang belum terwujud daripada realitas administratif. Negara Kertagama tidak dapat dijadikan sumber primer fakta sejarah. UNESCO hanya mengakui negara Kertagama sebagai warisan karya sastra akan keindahan puisi dan penggunaan bahasa Kawi. Klaim luasan wilayah tidak diakui oleh UNESCO sebagai fakta sejarah, hanya diakui sebagai klaim simbolis. 3. Dominasi kerajaan lokal di Sumatera dan Kalimantan. Di Sumatera, kerajaan seperti Samudra Pasai dan Sriwijaya meskipun dalam kemunduran tetap berpengaruh. Di Kalimantan, kerajaan-kerajaan seperti Kutai Kartanegara dan lainnya menunjukkan ekonomi lokal tanpa tanda-tanda kontrol langsung dari Majapahit. Pemukiman etnis di bandar dagang besar seperti Aceh, Malaka, Palembang tidak terbatas pada suku Jawa saja, melainkan Arab, Cina, India, Bugis, Sunda, dan lain-lain. Tidak bisa membuktikan salah satu suku tersebut berkuasa atas daerah yang didatangi tanpa bukti primer yang mendukung. 4. Fokus ekspansi di Jawa Timur dan Tengah. Prasasti dan sumber-sumber lokal menunjukkan bahwa Majapahit lebih fokus pada konsolidasi kekuasaan di wilayah Jawa yang menjadi pusat ekonomi dan budaya mereka. Dijepit dan kerepotan menghadapi Sunda dan Bali, Majapahit berpikir 1000 kali untuk mengirim pasukan lebih jauh. 5. Penyebaran suku Jawa di Sumatera, Kalimantan, dan wilayah lainnya. Di masa penjajahan, sebagai pekerja infrastruktur rel kereta api dan jalan, pekerja bidang perkebunan yang kemudian menetap di sana, kalau di masa modern melalui program transmigrasi era Orde Baru. 6. Persamaan bahasa Jawa bukan bahasa persatuan di Nusantara. Malah Sumpah Pemuda menyepakati bahwa Indonesia yang merupakan serapan bahasa rumpun Melayu tidak perlu jauh ke Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Bahkan Sunda dan Bali yang dekat saja tidak mau pakai bahasa Jawa sebagai bahasa penghubung antar suku. 7. Klaim dari beberapa orang yang katanya Hikayat Pasai dan Hikayat Banjar menyinggung serangan Majapahit atau penaklukan oleh Majapahit. Padahal yang dibahas dalam hikayat tersebut hanya menyinggung adanya serangan Majapahit, tapi tidak ada bukti berhasil menguasai Aceh. Malahan ada kuburan Gajah Mada di Aceh. Jika benar, maka serangan Majapahit gagal total karena panglimanya meninggal. Dan terbayang, pasukan Majapahit lari tunggang langgang karena tidak sempat mengurus jenazah dengan mengkremasi Gajah Mada sesuai ajaran Buddha. Malah Gajah Mada dikuburkan sesuai ajaran Islam oleh pasukan Aceh. Jika bukan kuburan Gajah Mada, maka pasukan Majapahit tersebut dalam keadaan terdesak sehingga menyodorkan Gajah Mada palsu agar pelarian dari Aceh kembali ke Jawa, tidak dikejar-kejar. Artinya Gajah Mada asli kabur kembali ke Jawa. Hikayat Banjar malah sama sekali tidak menyebutkan adanya serangan Majapahit ke Kalimantan. Hikayat Banjar menceritakan politik internal dan hubungan politik dengan kerajaan dari Sunda dan Melayu. Dan faktanya sama sekali tidak ada nama Majapahit dalam hikayat Banjar tersebut. Tidak ada bukti bahwa Sumatera atau Kalimantan dijadikan bagian dari struktur administratif mereka. Berbeda dengan wilayah seperti Blambangan, Jawa Timur yang jelas berada di bawah kendali mereka. 8. Berikut adalah catatan sejaman atau terkait yang dapat memberikan gambaran mengenai kekuasaan Majapahit dan keterbatasannya di Jawa Tengah dan Jawa Timur beserta nama pencatatnya dan tahunnya. A. Catatan Dinasti Ming
tahun 1368 sampai 1644. Nama penulis atau sumber catatan resmi dinasti Ming adalah Ming Xing Lu, catatan Kekaisaran Ming, terutama pada awal dinasti Ming, abad ke-15. Isi dalam catatan diplomatik Majapahit disebut sebagai salah satu kerajaan yang mengirimkan upeti ke Tiongkok. Tetapi hubungan ini lebih bersifat diplomatik dan perdagangan. Tidak ada indikasi bahwa Majapahit memiliki kendali teritorial atau wilayah luar Jawa, melainkan hanya sebagai salah satu dari banyak kerajaan di Asia Tenggara. Ptolemaios tahun 1468 hingga 1524. Ptolemaios seorang apoteker Portugis dan penulis Summa Oriental. Isi dalam Summa Oriental, Ptolemaios menyebut bahwa pada abad ke-16 Majapahit telah runtuh dan hanya berkuasa di wilayah pedalaman Jawa Timur. Ini mencerminkan bahwa kekuasaan Majapahit sudah terbatas bahkan sebelum keruntuhannya. Meskipun catatan ini agak terlambat dibandingkan puncak kekuasaan Majapahit. Mahuan tahun 1403-1451. Mahuan seorang pelaut dan penerjemah Tiongkok yang mengikuti ekspedisi Laksamana Cheng Hu. Tahun kunjungannya 1413 saat ekspedisi Cheng Hu ke Nusantara. Dalam catatan Yingyai Senglan, laporan menyeluruh tentang lautan, Mahuan mendeskripsikan wilayah Jawa termasuk Majapahit. Dia mencatat Jawa Timur sebagai pusat aktivitas Majapahit, tetapi tidak menyebutkan kendali langsung Majapahit atas wilayah lain di Nusantara. Di Ibnu Battuta tahun 1304 sampai 1369. Ibnu Battuta seorang pengelana asal Maroko. Saat ia melewati Asia Tenggara, Ibnu Battuta tidak secara langsung menyebut Majapahit. Tetapi dalam perjalanannya di Samudra Hindia, ia lebih banyak mencatat kerajaan Sriwijaya dan kekuatan maritimnya. Ketidakhadiran penyebutan Majapahit dalam catatannya, meskipun dia melewati wilayah Asia Tenggara, menunjukkan bahwa Majapahit mungkin tidak dikenal luas sebagai kekuatan besar di luar Jawa. Niccolo de Conti, seorang pedagang dan pengelana asal Italia, tahun kunjungannya sekitar 1439. Niccolo mencatat keberadaannya di Jawa dan menyebutkan Majapahit sebagai kerajaan penting di wilayah tersebut. Namun, fokusnya adalah pada Jawa Timur tanpa menyebutkan kendali teritorial di wilayah lain. Catatan ini menunjukkan bahwa pengaruh Majapahit yang dicatat oleh sumber asing umumnya terbatas pada wilayah Jawa Timur dan sekitarnya, tanpa indikasi kendali administratif atau militer di wilayah Nusantara lainnya. Kesimpulannya, berdasarkan poin-poin yang tadi saya katakan, klaim bahwa kekuasaan Majapahit hanya terbatas di Jawa Timur dan Jawa Tengah lebih dapat diterima jika dilihat dari perspektif bukti arkeologis catatan sejaman. Ada pertanyaan, kenapa prasasti Majapahit tidak ada yang ditemukan di luar daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Bali? Di Sunda saja tidak ada prasasti Majapahit. Apakah Majapahit benar-benar menaklukkan semua wilayah Nusantara? Ada yang berpendapat bahwa tidak ditemukan prasasti dan bangunan milik Majapahit di berbagai pulau di Indonesia. Jangan jauh-jauh dulu ke pulau-pulau yang jauh. Di negara tetangganya saja yaitu Sunda tidak ditemukan prasasti tentang Majapahit, padahal dekat. Sebagai pembanding, ambil contoh kerajaan lainnya yang mengklaim kekuasaannya meliputi berbagai daerah di Nusantara, yaitu kerajaan Sriwijaya. Klaim kerajaan Sriwijaya pernah menguasai beberapa wilayah lain, punya bukti peninggalan,
berbagai prasasti yang ditemukan di berbagai provinsi lain dan negara lain yang menceritakan soal adanya kerajaan Sriwijaya. Daftar prasasti Sriwijaya di negeri lain, misalnya prasasti Ligor di Thailand, prasasti Nalanda di India, prasasti Leiden di Belanda. Selain di luar negeri, prasasti yang memberitakan adanya Sriwijaya juga menyebar ke berbagai provinsi di luar Sumatera Selatan, seperti prasasti Kota Kapur, Bangka, prasasti Karangbrahi, Jambi, prasasti Palas Pasemah, Lampung Selatan, Candi Muara Tikus, Riau, Candi Bahal, Sumatera Utara. Padahal kerajaan Sriwijaya lahir ratusan tahun sebelum adanya Majapahit. Dan Majapahit lahir sekitar 500 hingga 600 tahun sesudah Sriwijaya. Logikanya di zaman Majapahit kondisinya sudah lebih canggih. Karena zamannya ratusan tahun lebih baru dari zaman kerajaan Sriwijaya. Seharusnya Majapahit mampu menciptakan dan meninggalkan banyak bangunan canggih dan prasasti di berbagai pulau di Nusantara. Jadi cukupkah hanya dengan klaim sepihak di naskah negara Kertagama lalu disimpulkan Majapahit telah menaklukkan setiap jengkal Nusantara? Katanya itu ibaratnya mirip dengan seorang yang menulis biografi tentang dirinya sendiri. Isinya pasti dibagus-bagusin. Lah, tapi kan ada naskah lain juga yang menceritakan kebesaran Majapahit. Tidak cuma negara Kertagama. Bisa saja naskah itu sangat mungkin adalah berita di masa lalu yang dibuat oleh para buzzer yang mendukung kekuasaan. Isinya pastilah dibagus-bagusin atau yang bagus-bagus. Di zaman sekarang, naskah itu ibarat sebuah buku, berita koran, atau bahkan berita online. Bisa dibuat oleh siapa saja, termasuk oleh para buzzer yang mendukung kekuasaan. Isinya pasti dibagusin, sedangkan berita lain yang mengkritik, mengangkat sisi buruk atau kekurangan dari sebuah rezim kekuasaan sebisa mungkin dihilangkan. Beda halnya dengan prasasti atau bangunan bersejarah lainnya. Itu agak sulit direkayasa karena merupakan peninggalan yang tidak bisa dibantah yang ditemukan di tempat lain, yang menunjukkan daerah tersebut benar-benar pernah dikuasai oleh sebuah kerajaan di masa lampau. Contoh, kerajaan Romawi. Telah ada lahir ratusan atau ribuan tahun sebelum Majapahit ada. Romawi meninggalkan banyak peninggalan bangunan dan prasasti di berbagai wilayah taklukannya di seantero Eropa. Sedangkan Majapahit usianya lebih muda dari Romawi. Harusnya juga lebih canggih dari Romawi. Karena lahir di masa yang lebih baru. Harusnya Majapahit juga bisa menciptakan dan meninggalkan berbagai prasasti serta bangunan bersejarah di berbagai wilayah di seluruh Nusantara. Karena Majapahit mengaku-ngaku atau mengklaim menguasai seluruh Nusantara. Kerajaan Sunda memang tidak ditemukan prasastinya di provinsi lain. Karena kerajaan Sunda tidak pernah mengaku-ngaku atau mengklaim menguasai seluruh Nusantara. Ada lagi kabar mengenai kerajaan Majapahit yang menaklukkan India Selatan. Dan itu dinyatakan oleh sejarawan India yang bernama H.B. Sarkar tahun 1935. Jadi bukan orang Jawa yang gembar-gembor tentang Majapahit di India itu. Siapa itu H.B. Sarkar? Guna memahami siapa tokoh itu secara mendalam, boleh silahkan Anda lacak sendiri, cari jurnal internasional yang membahas mengenainya di Google Cendekia ataupun di situs-situs publikasi jurnal. Bahwa menurut H.B. Sarkar, sebagaimana yang dikutip oleh Profesor Aris Munandar dalam artikelnya Majapahit dan Kondisi Dunia Sejaman, yang menyebutkan bahwa Majapahit dalam zaman pemerintahan Raja kedua yaitu Jayanagara
tahun 1309 sampai 1328 pernah berkuasa atas daerah Pandya di India Selatan. Nama lengkap Jayanegara ialah Sri Sundara Pandya Dewa Diswaranama Maharaja Biseka Wikrama Tunggadewa. Nama itu menandakan bahwa Jayanegara memegang kekuasaan tertinggi atas Raja Pandya di India Selatan yang berjuluk Sundara Pandya. Hal lain yang menarik bahwa prasasti Jayanegara mempunyai lencana minat wajah atau sepasang ikan. Mungkin bentuk kejayaan Majapahit di lautan. Apa itu Pandya? Berdasarkan data yang disuguhkan dalam Wikipedia bahwa dinasti Pandya juga disebut sebagai Pandya dari Madurai. Adalah dinasti Tamil kuno di India Selatan. Dan satu di antara 3 kerajaan besar di Tamilakam bersama Chera dan Chola. Berdiri sejak abad ke-3 sebelum Masehi hingga ke-4 Masehi. Dinasti ini melewati 2 periode dominasi kekaisaran, abad ke-6 hingga abad ke-10 Masehi. Dan di era Pandya akhir, abad ke-13 hingga ke-14 Masehi, Pandya memerintah wilayah yang luas, termasuk wilayah India Selatan saat ini dan Sri Lanka Utara sebagai negara bawahan yang tunduk pada Madurai. Menariknya bahwa bendera dari dinasti Pandya ini bergambar sepasang ikan, sebagaimana lencana minat wajah pada prasasti Jayanegara. Jika betul pendapat B. Sarkar ini, maka jelas Jayanegara ini bukan raja yang gak becus memerintah negara. Kenapa bisa begitu? Ya, meskipun naskah lokal menyebut bahwa Jayanegara digambar sebagai Kologemet, raja yang gak becus, tapi faktanya catatan asing justru malah sebaliknya menganggapnya sebagai raja hebat. Jadi, versi mana yang benar tentang kerajaan Majapahit ini? Waktu yang kelak akan membuktikan dengan penemuan-penemuan barunya. Sekian dulu, semoga bermanfaat walau tak sependapat. Rahayu berkah Gusti.